Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat assalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita sering mendengar ungkapan ataupun perkataan dari sahabat kita, yaitu dari kaum Salafi Wahabi, yang menuduh dan mengatakan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang perkataan yang sebetulnya tidak layak untuk diungkapkan. Berikut ini adalah beberapa fitnah yang disampaikan oleh kaum Salafi Wahabi kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana diantaranya yang pertama adalah program menghancurkan makbarah ataupun makam Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, menghukumi orang tua Nabi. Mereka mengatakan masuk neraka. Kemudian yang ketiga, menegaskan paman beliau, paman Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, kata Sayyidina itu adalah perkataan yang bid'ah. Itu kata mereka. Kemudian yang kelima, sholawat tafrijah itu dikatakan musyrik oleh mereka. Yang keenam, mereka mengatakan tidak ada syafaat. Kemudian yang ketujuh, maulid Nabi bukan dari ajaran Islam. Kemudian yang kedelapan, ziarah ke makbarah ataupun ke kubur Nabi adalah perlakuan yang kasar dan kejam. Tidak ada manfaatnya dan lebih banyak mudaratnya. Itu yang mereka katakan. Yang kesembilan, merebut Mekah dan Madinah Haramain dari kekuasaan cucu dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ke-10, menegaskan atau mengkerdilkan keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Yang ke-11, al-barjanji, diba, sintuduror, bagi mereka itu adalah karangan tanpa makna. Yang ke-12, jejak Nabi dihancurkan. Yang ke-13, selalu mengklaim tradisi Syiah. Kemudian yang ke-14, Nabi Muhammad SAW manusia biasa seperti kita. Itu adalah perkataan mereka. Yang ke-15, Nabi Muhammad SAW tidak maksum. Yang ke-16, tidak ada mimpi dengan Nabi ataupun komunikasi dengan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ke-17, mukjizat Nabi itu hanya Al-Quran saja. Padahal kita yakin dan yakin seyakin-yakinnya mukjizat Nabi Muhammad SAW tidak hanya Al-Quran, masih banyak sekali mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat assalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Fitnatul Wahabiyah karya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, kemudian di dalam kitab I'tirofatul Jasus al-Injisi, pengakuan Mr. Hamper, dan yang ketiga, kitab Daulah Usmaniyah dan Khulasatul Kalam karya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Nama aliran Wahabi ini diambil dari nama pendirinya, yaitu Muhammad Abdul Wahab, yang lahir di Najd pada tahun 1111 Hijriah atau bertepatan dengan 1699 Masehi. Asal muasalnya dia adalah seorang pedagang yang sering berpindah tempat dari satu negara ke negara yang lain. Dan di antara negara yang pernah ia singgahi adalah Baghdad, Irak, India, Syam, dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun 1125 ataupun 1125
713 Masehi, dia terpengaruh oleh orientalis Inggris yang bernama Mr. Hamper, yang bekerja sebagai mata-mata Inggris di Timur Tengah. Sejak itulah dia menjadi alat bagi Inggris untuk menyebarkan ajaran barunya. Sahabat asalan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inggris memang telah berhasil mendirikan sekte-sekte bahkan agama baru di tengah umat Islam, seperti Ahmadiyah, Baha'i, dan lain sebagainya. Bahkan Nabi Muhammad SAW, bahkan Muhammad bin Abdul Wahab ini juga termasuk dalam target program kerja kaum koloni dengan alirannya yang bernama Wahabi. Sahabat asalan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada awalnya Muhammad bin Abdul Wahab ini hidup di lingkungan Sunni, mengikut mazhab Hambali. Bahkan ayahnya sendiri, yaitu Syekh Abdul Wahab, yaitu adalah seorang Sunni yang baik. Begitu pula para guru-gurunya. Namun sejak awal, ayah dan guru-gurunya juga mempunyai firasat yang tidak baik, bahwa dia akan sesat serta menyebarkan kesesatan. Bahkan mereka menyuruh semua orang untuk berhati-hati terhadapnya. Dan ternyata berselang lama firasat itu ternyata menjadi kenyataan. Sahabat asalan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah itu ayahnya pun menantang dan memberi peringatan khusus kepada Abdul Wahab ini. Bahkan kakak kandungnya sendiri, yaitu Sulaiman bin Abdul Wahab, seorang ulama besar dari golongan mazhab Hambali, dia menulis buku bantahan terhadapnya dengan judul As-Sawa'iqul Ilahiyah Firradi ala Wahhabiyah. Tidak ketinggalan pula salah satu gurunya di Madinah yang bernama Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qudri Asy-Syafi'i menulis surat yang berisi tentang nasihat yang isinya adalah, wahai Ibnu Abdul Wahab, aku menasehatimu karena Allah, tahanlah lisanmu dari mengkafirkan kaum muslimin. Sahabat asalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu dari ajaran yang diyakini oleh Muhammad bin Abdul Wahab adalah mengkufurkan kaum muslimin Sunni yang mengamalkan tawasul, ziarah kubur, maulid Nabi, dan lain sebagainya. Berbagai dalil akurat yang disampaikan Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan tawasul, berkaitan dengan ziarah kubur, maulid Nabi, ditolak tanpa alasan yang diterima. Bahkan lebih dari itu, justru berbalik mengkafirkan kaum muslimin sejak 600 tahun sebelumnya, termasuk guru-gurunya sendiri. Sahabat asalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang pengetahuan agamanya minim banyak terpengaruh, termasuk diantaranya pengikutnya, yaitu adalah penguasa Darqiyah, yaitu Muhammad bin Saud, yang meninggal pada tahun 1178 Hijriah ataupun 1765 Masehi. Dan dia adalah penguasa dinasti Saud yang kemudian hari menjadi mertuanya. Dia mendukung secara penuh serta memanfaatkannya untuk memperluas wilayah kekuasaan. Ibnu Saud sendiri sangatlah patuh pada perintah Muhammad bin Abdul Wahab. Jika ia menyuruh untuk membunuh, merampas harta seseorang, dia akan melaksanakan perintah tersebut dengan keyakinan bahwa kaum muslimin itu telah kafir dan syirik selama 600 tahun lebih, dan membunuh orang musyrik dijamin masuk surga. Sahabat asalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad bin Abdul Wahab ini sering merendahkan Nabi Muhammad SAW dengan dalih kemurnian akidah.
dia juga membiarkan para pengikutnya melecehkan Nabi Muhammad di hadapannya sendiri. Sampai-sampai seorang pengikutnya berkata, tongkatku ini masih lebih baik daripada Nabi Muhammad, karena tongkatku ini masih bisa digunakan untuk membunuh fulan, sedangkan Nabi Muhammad telah mati dan tidak tersisa manfaatnya sama sekali. Muhammad bin Abdul Wahab di hadapan pengikutnya tak ubahnya seperti Nabi di hadapan umatnya. Sahabat assalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada tahun 1802 Masehi, mereka menyerang Karbala di Irak, tempat dikebumikannya jasad cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Karena makam tersebut dianggap tempat mungkar yang berpotensi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 tahun kemudian mereka menyerang Madinah, menghancurkan kubah yang ada di atas kuburan, menjarah hiasan-hiasan yang ada di hujrah Nabi Muhammad SAW. Keberhasilan menaklukkan Madinah ini berlanjut. Mereka masuk ke Mekah pada tahun 1806 Masehi dan merusak iswah, yaitu kain penutup Ka'bah yang terbuat dari sutra. Kemudian merobohkan puluhan kubah di Makkah, termasuk kubah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, tempat kelahiran Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali, juga Ka'bah Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Sahabat assalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerakan kaum Wahabi ini membuat Sultan Mahmud II, penguasa kerajaan Utsmani di Istanbul, Turki, murka. Maka saat itu dikirimlah prajurit yang bermarkas di Mesir di bawah pimpinan Muhammad Ali untuk melumpuhkannya. Kemudian pada tahun 1813 Masehi, Madinah dan Mekah bisa direbut kembali dan gerakan Wahabi itu surut. Akan tetapi pada awal abad 20, Abdul Aziz bin Saud bangkit kembali dan mengusung paham Wahabi. Sahabat assalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 1924 ia berhasil menduduki Mekah, lalu ke Madinah dan Jeddah, memanfaatkan kelemahan Turki akibat kekalahannya di dalam Perang Dunia I. Sejak itulah hingga kini paham Wahabi bersifat global. Kemudian Riyadh mengeluarkan jutaan dolar Amerika Serikat setiap tahunnya untuk menyebarkan ideologi Wahabi. Kekejaman dan kejahilan Wahabi inilah di antaranya yang pertama, meruntuhkan kubah-kubah di atas makam sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang berada di Ma'la, Mekah dan Baqi serta di Maqbarah Uhud, diratakan dengan tanah, memakai dinamit penghancur. Kemudian yang kedua, kubah di atas tanah Nabi dilahirkan tersebut yaitu di Suq al-Lail dan dijadikan tempat parkir onta. Namun karena desakan umat muslim sedunia, maka dibangunlah perpustakaan. Kemudian rencana penghancuran jejak Nabi berikutnya, rencana penghancuran Al-Qubatul Kubra, yakni kubah hijau tempat Nabi Muhammad SAW dimakamkan, tetapi tidak jadi karena desakan muslimin internasional. Juga yang kedua, seluruh rangkaian manasik haji yang akan dimodifikasi, termasuk makam Ibrahim, akan ia pindahkan, tetapi lagi-lagi tidak jadi karena desakan kaum muslimin internasional. Sami Anawi, pakar arsitektur setempat, mengatakan bahwa beberapa bangunan dari era Islam kuno terancam punah. Setidaknya ada sekitar 300 bangunan bersejarah di kota Mekah dan Madinah dimusnahkan selama 50 tahun terakhir. Hal ini berhubungan dengan maklumat yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Senior Kerajaan pada tahun 1994. Di dalam maklumatnya
tertulis pelestarian bangunan-bangunan bersejarah berpotensi menggiring umat muslim pada penyembahan berhala. Nasib situs bersejarah Islam di Arab Saudi memang sangat menyedihkan. Mereka banyak menghancurkan peninggalan-peninggalan Islam sejak masa Rasulullah SAW. Semua jejak jeripayah Rasulullah itu musnah, itu habis oleh modernisasi ala Wahabi. Tetapi sebaliknya, mereka malah mendatangkan para arkeolog, yaitu ahli purbakala dari seluruh dunia dengan biaya ratusan dolar untuk menggali peninggalan-peninggalan sebelum Islam, baik yang dari kaum jahiliyah maupun sebelumnya, dengan dalih objek wisata. Kemudian dengan bangga mereka mengatakan bahwa zaman pra-Islam telah menunjukkan kemajuan yang sangat luar biasa. Tidak diragukan lagi, ini adalah merupakan upaya untuk melenyapkan bukti sejarah yang menimbulkan suatu keraguan di kalangan umat muslim. Sahabat assalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita jejak para nabi ini harus kita rawat, harus kita jaga selayaknya sebagai bukti sejarah peradaban Islam. Menjaga jejak nabi bukan maksud untuk kita untuk berbuat musyrik atau sebagainya, atau menodai ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jejak nabi ini adalah bagian dari syiar Islam yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan. Sahabat assalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah paparan kebencian Salafi Wahabi terhadap Nabi Muhammad SAW, wabil khusus jejak para nabi. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kasus ini. Terima kasih atas semua perhatian dan atensi yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.